OJK melampirkan bahwa hanya 3 sektor yang labanya naik di semester 1 2023 apa aja dan bagaimana prospeknya. Nah, akan saya bahas terutama di beberapa sahamnya langsung. Jadi, apa aja saham-sahamnya karena tidak akan saya tulis di kolom komentar atau di deskripsi atau di judul bahkan. Jadi tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu biar nggak ketinggalan kita update video apa aja di tiap harinya. Jadi silakan subscribe. Check this out. Kontan.co.id. Ini laporan tanggal 5 September jam setengah 6 malam di mana laba sektor keuangan, kesehatan, dan properti tumbuh paling kencang di semester 1. OJK melaporkan hanya ada 3 dari 11 sektor yang mengalami pertumbuhan laba sepanjang semester 1 gitu. Jadi hampir semua sektor menunjukkan perubahan kecuali keuangan, properti, dan real estate serta sektor kesehatan yang masih mampu bertumbuh. Keuangan membuka laba 105,1 triliun atau setara naik 34%. Wow, kalau dibandingkan tahun lalu. Terus keuntungan sektor keuangan tumbuh 6,56. Oke, tumbuhnya 6,56. Sektor kesehatan tumbuh positif 7%. Terus properti dan real estate juga menunjukkan growth yang positif. Hanya itu aja sih gambarannya. Nah, pertanyaannya adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor ini apa? Nah, ini statistik bulanan yang ada di Bursa Efek. Ini ada 11 sektor ya. 11 sektor dan tiap sektor ada sub-subnya ya. Kayak contohnya ini di healthcare ya. Healthcare itu dibagi menjadi 2 ya. Healthcare equipment and providers dan satunya farmasi dan healthcare research. Itu ada DVLA, INAF, KF, Kalbe dan kawan-kawan gitu. Healthcare sendiri ini lebih kebanyakan ke rumah sakit ya. Nah, ini kita akan bahas sahamnya beberapa aja deh yang nama besar ya. Terutama yang oke secara laporan keuangan dan juga nanti kita lihat ya secara teknikalnya bagaimana gitu. Ya, kita lihat dulu nih dari health. Yang pertama ada health. Kita lihat di laporan keduanya ya. Kuartal kedua case statistiknya. Wait, bentar. Sama kita lihat chartnya. Health sendiri atau Media Kaloka Hermina. Labanya memang tumbuh ya dibandingkan tahun lalu. Terutama di kuartal kedua ini naiknya lumayan ya. Jadi kalau di total laba Hermina itu 202, sedangkan tahun lalu itu hanya di 164 ya. 202 kurangi 164 ada kenaikan 38 M atau sebesar 23%. Hal yang bagus secara laba. Nah, ini secara laba ya. Tetapi secara chart dia masih sideways di atas ya, yang menunjukkan bahwa ini potensi dalam fase yang namanya distribusi ya. Itu sih. Nah, selagi dia jebol yang namanya 1300 ini dia kurang oke ya. 1350 kondisinya. Oke, itu yang health. Ya, lalu selanjutnya ya ada Biomedik, Match, Mika. Nah, ini kita Mika ya. Mika ini juga termasuk nama besar ya, mitra keluarga. Kita lihat labanya. Labanya mengalami penurunan ya, mengalami penurunan bahkan kalau Mikanya sendiri sebelumnya stabil di angka 260 miliar per kuartalnya, sekarang turun. Jadi kita skip aja dulu Oh ya, bukan Hell sih, apa tadi Mika kita skip dulu. Lalu kita lihat Prodia ya, PRDA Prodia kita lihat secara case statistik. Nah, ini 140 tipis turun tipis, jadi masih sama, kita skip dulu untuk Prodia. Lalu selanjutnya ya Silo. Nah, ini Siloam. Kita lihat Siloam bagaimana. Healthcare kita lihat Siloam. Bentar. Siloam International Hospital. Case statistiknya. Nah, ini mengalami kenaikan yang signifikan bahkan. Mungkin di next video ya akan saya bahas ya oleh Silo ini. Sebelumnya 210 aja labanya, sekarang
itu berada di 300 500 bahkan 250 tambah 254 504. Wow, gede banget nih, kenaikannya signifikan. Nah, ini nextnya akan saya bahas ya di video sendiri tentang fundamentalnya. Dan ini masih uptrend kalau saya lihat untuk si silo itu sendiri ya. Nah, ini masih uptrend, jadi hal yang oke sih untuk silo selagi dia kuat di atas 1825 masih oke-oke aja sih untuk silo. Oke, itu silo dan itu untuk rumah sakit dan kawan-kawannya. Kalau untuk farmasi kita lihat di mungkin hanya beberapa ya. Kalbe, Sido, Soho boleh. Kita lihat ya Kalbe dulu di case statistik di Stockbit. Kita lihat Kalbe mengalami penurunan. Oke, kita skip. Sido muncul. Kita lihat ya. Sido muncul, case statistiknya ini adanya tuh tipis aja sih, tidak naik tidak turun ya. 300 ditambah 148 448 ya, naik tipis lah, tipis banget bahkan. Jadi kalau kita lihat teknikalnya dia malah downtrend bahkan ini. Wow, kalau dia jebol 600 akan menjadi downtrend selanjutnya untuk Sido. Dan bisa dikatakan harganya nanti akan murah sih untuk Sido. Oke, Sido sudah, dan Soho kita lihat ya. Soho Global Health secara case statistiknya oke, labanya turun ya. Sebelumnya tuh ada di angka hampir 200 197, kalau sekarang berada di angka 153, jadi turun. Oke, itu mungkin di sektor kesehatan. Nah, ini kalau yang finance ya, tadi mengatakan keuangan tumbuh. Nah, ini ada banyak perusahaan-perusahaan ya. Kita akan cek beberapa aja, terutama yang banking blue chip, yang BCA, karena ini mempengaruhi IHSG-nya. Dia masih uptrend, selalu masih uptrend. Oke banget ini saham ini. Oke, kalau kita udah itu aja. Terus Bank Mandiri, kita lihat ya. Mandiri pun juga masih uptrend, support ini 6.000 bisa dipakai. Lalu Bank BNI yang mau stock split, nanti di akhir akan saya taruh videonya. Kemarin saya sudah membahas ya tempo hari. Udah capai target ini berarti. Oke, ini Bank BNI dia mau stock split. Lalu Bank BRI, kita lihat ya Bank BRI. Ini juga masih tahap wajar ya Bank BRI, selagi dia kuat di 5.400 di atas itu masih oke sih Bank BRI. Dan kita lihat Bank Niaga yang labanya naik signifikan ya, kalau nggak salah. Kita lihat, cek dulu si AMB Niaga. Ya, labanya naik, oke. Secara chart juga dia masih uptrend, oke banget. Cuman ini kendalanya kalau dia jebol di sini ya, ini downtrend minor ya, inverted cup and handle. 1800 kurangi 1870, 1670. 130, 1670 kurangi 130 ke 1540. Potensinya ya kalau dia jebolnya itu agak bahaya, makin turun lagi. Oke, itu Bank Niaga. Lalu sektor apalagi nih, banking apalagi nih ya yang oke ya. Kita lihat ya BTPS, BTPN kita lihat, dan NISP. BTPN secara laba kita cek dulu lah, BTPS dulu. BTPS secara laba turun, oke, gak usah berarti. BTPN kita lihat, memang ada beberapa saham yang meskipun di sini indikatornya mengatakan dari OJK naik ya, tapi tidak semua saham atau perusahaannya itu juga naik gitu. Ada yang jelek, ada yang naiknya signifikan gitu. Nah, ini totalnya kalau sebelumnya BTPN itu sebesar 1T, 1,6 T, 1,6. Oke, kalau sekarang 1,4 jadi turun. Lalu yang terakhir adalah NISP, OCBC NISP. Ini mengalami kenaikan. Kenaikannya lumayan kalau secara chart ya. NISP, Bank OCBC NISP ini malah potensi inverted head and shoulder. Jadi be careful untuk NISP. Oke, selanjutnya kita beralih ke
finance service ya. Kita lihat Adira sama BFI Finance itu sama WUMS ya, 3 nama itu mungkin. ADMF kita lihat Adira Finance. Adira Finance pembiayaan ya, mengalami kenaikan, which is good. ADMF. Oke. Ini saham yang sudah lama tidak dibahas ya di sini ya, dan semakin naik 11.000 ya. Ini downtrend pendek minor lah ya, tapi masih secara long masih oke. Terus kita lihat selain Adira tadi BFI Finance ya. BFIN Finance labanya, nah ini kita cek dulu, 396 tambah 433 829 M, 829 ya, ada kenaikan 20 M. Tipis memang, tapi kita cek, oh dia malah downtrend, cenderung sideways sih, bukan downtrend ya, cenderung sideways. Dan ini dia habis break dari sini, harusnya ini potensi turunnya gede nih, ada double top. Oke, selanjutnya adalah WUM. Oke, kita lihat ya, WUM Finance, Wana Otomitra, ini juga WUM Finance. Labanya oh ini kita cek dulu ya. Sebelumnya itu ada di angka 80, kalau sekarang ada di angka 88. Jadi ada kenaikan 10% untuk WUM itu sendiri ya. Ini kayak downtrend pendek, kalau ini jebol 350 ya makin turun dalam ya. Potensi dia ke demand areanya ini garis warna kuning ini, dua ini itu akan besar sih. Itu udah kesehatan, dan yang terakhir adalah sektor properti ya. Udah tadi ya, sektor finance sudah. Kalau properti, nah ini properti cukup banyak perusahaannya, dan mereka hanya satu ya kalau nggak salah nih, property and real estate langsung satu doang, dan jumlahnya ada 90 gitu. Kita akan lari ke beberapa perusahaan besar aja, contoh Ciputra, terus BSDE, SMRA, sama Pakuan. 4 saham ini akan saya bahas. Ciputra kita cek sekilas saja, labanya mengalami penurunan, oke, tidak bagus. SMRA kita cek, Sumarekon mengalami kenaikan yang oke. Ini Sumarekon bagus nih, Sumarekon Agung bagus, cuman secara chart, nah ini agak riskan, dia potensi bisa makin turun lagi sini. Kan sangat menarik sih Sumarekon, kalau kita lihat ya year to date-nya dia baru naik 6%, dan ini fase sudah konsolidasi lagi ya. Tuh Sumarekon, dan selanjutnya setelah Ciputra udah, Sumarekon udah, BSDE ya, kita lihat BSDE, Bumi Serpong Damai. Case statistiknya itu ada kenaikan yang sangat signifikan nih BSDE ya. BSDE ada kenaikan yang signifikan. Bumi Serpong Damai secara chart dia masih konsolidasi di sini-sini aja sih. Masih di sini-sini aja. Jadi ini akan menuju ke demand areanya ya, di angka 1000. Tapi kalau 1000 jebol ya dia akan kembali lagi nih, potensi ke 900. Itu BSDE. Dan yang terakhir ada Pakuan ya. Pakuan. Sumarekon tadi oke, BSDE tadi juga oke. Pakuan juga mengalami kenaikan nih. Hanya si Ciputra yang jelek secara laba ya, tidak mengalami kenaikan. Pakuan juga secara chart dia masih sideways di situ-situ aja sih. Ya masih sideways range yang panjang ya, 400 sampai 450. Itu sih ya mungkin ya range-nya ya. Jadi memang dari 11 sektor hanya 3 sektor yang mengalami kenaikan, tapi ini di rata-rata poinnya itu, dan tidak semua perusahaan yang naik ya. Contoh ini di sisi properti, Bumi Serpong Damai mampu mencetak laba bersih 1,2 T, raihan tersebut melesat 159%. Nah, ini gila, gede banget memang. Tadi kita lihat juga gede banget. Nanti mungkin akan saya bahas bersama dengan yang namanya si Silo ya di next video selanjutnya. Jadi bagaimana, apakah dari 3 sektor ini yang akan menunjukkan kenaikan yang signifikan nantinya di 2023. Apalagi kita melihat 2023 market cenderung sideways, dan yang perform ya kebanyakan adalah saham-saham small cap dan middle cap ya. Jadi itu
Semoga nantinya terutama ya 3 sektor ini membuat angin segar ya di 2023 ini. Oke, jikalau ada request sama apa yang mau dibahas boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin ada view lain terutama dari sektor ini, sektor kesehatan, sektor keuangan, dan sektor properti. Boleh kasih insight-nya di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu semuanya sehat-sehat selalu. Bye-bye.